Hari ini kita akan membahas atensi ya, atau ibaratnya butuh perhatian, nah, ya kan. Apa hubungannya atensi, butuh perhatian dengan pola-pola yang tercipta pada grafik harga? Nah, ambil contoh. Saya tidak mau trading buy di BRPT apabila chartnya ini kita ibaratnya lihat sampai di bulan Maret ya, Maret atau April ya, April 2025. Saya nggak mau. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat mundur setahun ke belakang, maka jelas sekali nih tanpa moving average pun Anda bisa lihat bahwa ini harga turun, ya kan? Jadi tidak memerlukan atensi, tidak memerlukan perhatian khusus kepada saham ini. Nggak perlu. Ngapain kita habisin waktu di saham-saham seperti ini? Ya kan tidak ada yang menarik. Nah, kemudian di bulan Mei ya, di bulan Mei itu harga terbang nih. Jadi lowest di April itu ada di kisaran harga 600, kemudian di bulan Mei menuju ke Juni dia sudah mencapai harga 1.300, 1.600 bahkan, ya kan? Di bulan Juni. Jadi dia sudah naik sedemikian tingginya sampai dengan bulan Juni sehingga membutuhkan atensi, membutuhkan perhatian khusus kepada saham ini yaitu BRPT. Kenapa? Ya karena dia naik, Pak, dari 600 naik fantastis ke 1.600 hanya dalam rentan waktu yang singkat. Kemudian konsolidasi. Itu kita perlu memberikan atensi, kita perlu memberikan perhatian khusus kepada saham ini. Ya, pada saat dia konsolidasi setelah rally up yang begitu cepat dan fantastis. Ya, demikian juga di dalam kehidupan, ya kan? Ada atensi. Kenapa kita perlu atensi? Supaya kita bisa mendapatkan feedback yang lebih, ya kan? Sama di saham. Saham harga naik tinggi, jebret, kemudian konsol, ya kan? Ini jangan dibilang saham gorengan, jangan, Bos. Ya, karena pada saat konsol kemudian breakout, dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikan harga. Dan kita sudah lihat ini pada BRPT, kemudian SSIA. And by the way, jangan kira ini hanya terjadi kepada dua saham ini saja. Pola seperti ini. Enggak, Anda bisa cek ke data-data masa lalu untuk seluruh saham. Polanya sama, Bos. Ya, kenaikan fantastis, konsol, breakout, terbang lagi. Ya, tentu pasti ada breakout false atau ibaratnya konsol nggak breakout malah jatuh ke bawah, ada ya kan. Kalau dia terbang tinggi kemudian konsolidasi dan tidak breakout, ya saya tidak buy. Simple kan? Saya tidak loss karena saya tidak buy. Kenapa kan saya tidak buy? Karena dia tidak naik, karena dia tidak breakout. Sesimpel itu. Ya kan? Terus konsol kemudian breakout, saya buy dong. Ternyata false breakout. Ya udah saya begitu harga false breakout kemudian turun ke harga stop loss ataupun trailing stop yang saya pepetkan, ya saya mepetkan, ya sudah, saya loss, saya keluar dengan loss kecil, ya kan. Tapi kalau breakout kemudian saya buy dan dia lanjut naik tinggi, ya profit banyak. Semua itu berprinsip pada atensi, di mana kita memberikan atensi, kita memberikan perhatian lebih kepada siapa? Kepada saham-saham yang menunjukkan karakteristik seperti apa. Itu prinsip trading saya. Yang ternyata itu juga terjadi bukan hanya di kehidupan trading, bukan hanya terjadi di dunia trading, tapi di dunia lain pun, ya yang seperti Anda sedang lihat dalam beberapa sosmed ya, di semua platform lagi heboh nih, di mana seorang influencer ya, Timothy Ronald di berita ini menyebut bahwa nge-gym itu bikin orang jadi bodoh, ya kan? Dan langsung saja beliau dihujani oleh kata-kata dari para netizen. Yang mana kalau menurut saya this is by design, this is genius ya. Karena kalau kamu di dunia saat ini, khususnya di Indonesia, kamu melontarkan kata-kata motivasi yang indah-indah, ya kamu nggak akan dapat atensi, nggak akan. Kamu harus kontroversi, ya kan? Seperti ini, dia mengincar ke orang-orang yang nge-gym, berotot, ya.
langsung dia kata-katain tuh goblok seperti itu ya kan, seperti yang tertulis di berita ini, maka dia mendapatkan atensi. Dan Anda bisa lihat engagement yang terjadi di platform sosial media untuk Timothy Ronald luar biasa besarnya, ya kan. Ya, karena ada berita ini pula, ya saya juga butuh atensi bos, dengan mendompleng nama beliau di judul video ini. Sesimpel itu, ya kan. Itulah cara kerja sosial media. Nah, cuma kalian mau ngebully dia, mau ngata-ngatain dia, apalah ini segala macam. Saya yakin Timothy Ronald itu masuk kanan keluar kiri omongan kalian. Serius. Karena ya menurut saya this is by design. Ya, semua itu untuk mendapatkan engagement sosial media. As simple as that. Apakah beliau akan sakit hati dengan dikata-katain balik? Saya yakin beliau tidak akan sakit hati. Ya, dipikirin juga kagak. Kita aja yang repot. Ibaratnya ngata-ngatain dia gitu kan. Ibaratnya nyusun kata yang panjang dan indah untuk membalas kata-kata ini. Emosi kita tumpahkan habis-habisan hanya untuk mencela kata-kata si Timothy Ronald. Yang mana itu semua justru semakin menguntungkan Timothy Ronald. Gitu. Jadi saya akuin orang ini jenius enggak, pinter iya, terus muka tebal iya, muka badak iya, kuping budak iya. Karena dia masuk kanan keluar kiri aja. Kita mau hujatan apapun ke dia, nggak bakal masuk ke hatinya. Kenapa? By design. As simple as that. Jadi iya, memang seperti ini karakter beliau. Nggak bakal terpengaruh dia dengan kata-kata orang. Saya salut sama dia. Ya, kalau saya belum tentu bisa seperti beliau. Asli, saya nggak bisa. Saya mungkin baperan gitu kan, simpelnya gitu, saya baperan. Tapi kalau Timothy Ronald enggak, ya keren. Apakah saya setuju dengan kata-kata beliau? Ya khususnya yang ini ya, saya sih kurang setuju ya, karena nge-gym itu baik ya untuk memperkuat otot-otot kita sehingga mempermudah tulang. Jadi di masa tua nanti ketika tulang kita udah mulai keropos, itu otot-otot yang sudah lama dilatih dengan konsisten itu akan membantu tubuh ini untuk ibaratnya mempermudah kerja tulang yang sudah mulai melemah. Tapi dalam konteks ini kan yang dikatakan oleh Timothy Ronald, yang dia kata-katain ini adalah orang yang nge-gym, yang maksa bikin badan gede gitu ya, kalau nggak salah ingat ya. Ini kan di sini menurut gua, nah ini kata-kata dia. Menurut gua orang yang suka nge-gym, nah ya nge-gym yang sampai jadi banget badannya itu nggak mungkin sepintar itu. Yang jadi banget badannya, jadi ibaratnya yang bikin ototnya gede-gede gitu ya, yang lebih disasar oleh Timothy Ronald. Jadi bukan orang yang nge-gym yang ibaratnya untuk sekedar memperkuat otot-otot sehingga ya bisa dikatakan seperti fisioterapi gitulah ya, bukan yang ini yang disasar, tapi orang-orang yang nge-gym yang maksa bikin otot yang besar seperti itu ya. Jadi spesifikasinya ada nih jelas. Tapi beberapa quotes dari beliau saya ada yang setuju, saya ada yang nggak setuju. Contoh, kita harus minum kopi harga 80.000. Kalau Anda cuma melihat konteksnya saja, kopi 80.000 tanpa melihat isi dari konsepnya itu apa sih maksudnya yang lebih dalam, maka Anda akan terkecoh dengan kata-kata itu ya kan. Tapi maksud dan tujuannya benar gitu ya, karena kopi seharga 80.000 itu kan adanya di tempat-tempat tertentu di mana hanya kalangan tertentu yang sanggup untuk beli kopi tersebut, dan kalangan tertentu itu kalau ngobrol tentu beda dengan kalangan-kalangan ibaratnya kayak saya ya, masyarakat bawah yang ibaratnya ngobrol masyarakat bawah nih, saya nih ibaratnya bingung pusing bayar cicilan, bingung pusing bayar utang pinjol gitu ya, obrolannya seputar itu aja. Ibaratnya gaji 10 koma, tanggal 10 udah koma tuh gajinya ya kan. Yang diobrolin cuma itu. Tapi kalau di kopi 80.000 itu kan yang diobrolin bisnis, insider trading ya kan. Ya yang informasi-informasi yang ibaratnya jauh di atas perbincangan masyarakat bawah seperti saya gitu. Ya, jadi ini viral banget, atensinya didapatkan, dan terus terang ya dia berhasil.
Itu tadi. Jadi untuk menaikkan engagement, untuk menambah subscriber, untuk meningkatkan jumlah follower, you perlu membuat suatu konten yang bisa mendapatkan atensi dari orang banyak. Sama kan seperti di trading saham. Saya hanya akan melirik ke saham yang mencari atensi saya, yaitu saham-saham yang pergerakan naiknya sungguh luar biasa strong, kemudian dia konsolidasi. Itu akan mencuri atensi saya. Itu akan mencuri perhatian saya. Bukan saham-saham yang seperti BBRI di mana ibaratnya lemes ya ke bawah. Anda bisa cek chartnya sampai mundur 2 tahun ke belakang. Acak adul ya, downtrend. Ini kan kalau kita tarik trend line ini ke bawah, Bos. Nah, ya. Seret downtrend. Jadi saham-saham seperti ini tidak akan tidak akan saya berikan atensi sama sekali. Nah, yang juga viral belakangan ini adalah ini ya, Ryu Kintaro ya, mengenai perintis ya, di mana para netizen juga tidak suka dengan kata-kata perintis karena netizen tahu siapa orang tuanya, bukan orang susah, Bos. Jadi kalau anak dari bukan orang susah terus bilang betapa indahnya menjadi seorang perintis, itu ya kurang pantas. Tapi saya yakin bukan dari si Ryu Kintaro yang secara sadar mengatakan hal tersebut. Ini pasti ada tim penulis naskah atau gimana ya, yang menyuruh anak ini untuk bicara seperti itu. Karena saat ini itu di beberapa media sudah menyebutkan bahwa kasihan, kalau menurut saya kasihan sama si Ryu. Dia sampai takut untuk ngomong. Kenapa bisa sampai takut untuk ngomong? Ya karena dia pasti baca itu hujatan-hujatan netizen, omongan-omongan netizen itu pasti dia baca, dan itu ya saya bisa paham lah di posisi dia itu gimana saat ini. Apalagi dia tuh anak kecil, umur sekitar berapa? 10-11 tahun. Ya tolonglah jangan dikata-katain seperti itu. Jadi ya kalau saya sih ibaratnya kita boleh ngata-ngatain ide atau pemikirannya, tapi jangan anak ini, kasihan ya. Kalau makanya tadi saya bilang, ini siapa penulis naskahnya gitu loh, kurang ajar banget, nggak lihat apa dia ini udah jelas-jelas bukan perintis. Jadi jangan kau sodorkan naskah tersebut ke anak ini. Jadinya seperti ini kan, dia sampai ketakutan ngomong gara-gara ya dia melihat itu komen-komen para netizen seperti apa. Jadi kalau untuk case Ryu Kintaro, atensinya juga luar biasa besar. Ya, tapi lebih besar si Timothy Ronald kalau nggak salah ya. Tapi ya sama besarnya lah, atensinya sama-sama mencuri perhatian banyak netizen. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang akan meningkatkan engagement di sosial media. Ya, sama juga di trading. Hal-hal yang seperti inilah di mana terjadi kenaikan harga yang luar biasa kemudian konsol yang akan meningkatkan peluang pergerakan harga jika breakout dari konsolidasi, berpeluang untuk bisa create cuan. Itu probabilitasnya tinggi untuk bisa create cuan. Ya, saya nggak bicara beggar atau gimana apa segala macam, enggak. Ya, saya cuma bicara meng-create profit. Nah, probabilitasnya tinggi sekali kalau dia punya karakter harga seperti ini, naik rally kemudian konsol, ini mencuri atensi saya ya kan. Dan banyak juga orang-orang, ada apa sih dengan saham ini, ada apa sih ini dari 600 naik ke 1500-an loh, ada apa sih, ada berita apa sih kan gitu ya. Menarik perhatian banyak trader profesional, bukan menarik perhatian banyak newbie, tidak ya, tidak. Nah, ini juga yang saya ingin bicarakan, bahwa dari dua hal yang viral ini, kalau saya ngelihat dua-duanya dengan kacamata yang cukup netral. Yang pertama yang soal Ryu Kiyoshi. Ini saya lihat, ini yang salah bukan anak ini ya. Tolong diingat, yang salah bukan anak ini, saya yakin. Anak ini nggak ada maksud untuk mengatakan seperti itu. Anak umur 10 tahun, Bos. Ini pasti penulis naskahnya yang brengsek. Ya. Tapi untuk case si Timothy Ronald saya rasa by design, dan dia tough ya, tangguh. Jadi dia udah tahu netizen akan bereaksi seperti apa kira-kira, dan dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Jadi dari dua hal ini yang saya lihat itu bukan personnya, Pak.
tapi cara mereka menggait atensi. Ya, Timothy melakukannya execute dengan sangat baik, ya, konsepnya ya. Terus kalau untuk tim dari Ryu Kiyoshi, mohon maaf kali ini perlu ya perbaikan banyak lah ya, kasihan anak ini. Dan kalian sebagai tim juga udah pasti kan digaji mahal ya. Kok bisa-bisanya melahirkan ide seperti ini sampai membuat anak ini takut untuk bicara, kasihan sekali. Ya, anak sekecil ini sudah harus membaca komen-komen netizen yang begitu luar biasa masifnya. Seperti itu. Dan hari ini ISG benar-benar juga mencuri atensi. Nah, kalau Anda sadar, hari ini ya kalau secara candle sih biasa aja ya. Kalau Anda lihat, oh ya hijau gitu doang 0,7%. Tapi bagi saya ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, yaitu pertama inside bar candle. Setelah dihajar kemarin, hari ini menciptakan inside bar candlestick. Ya, tidak membuat new low ya, dan tidak membuat new low, kemudian dia berhenti di tengah-tengah daripada body candle kemarin dan tutup hijau ya, inside bar candlestick. Ini merupakan suatu kombinasi candlestick yang jarang muncul ya, inside bar seperti ini. Dan ini bisa jadi sebagai suatu pertanda berakhirnya sebuah tren. Jadi kalau inside bar-nya muncul setelah rally naik, itu bisa menjadi suatu pertanda rally naik itu akan istirahat atau pullback dulu. Nah, kalau muncul setelah pullback itu bisa jadi pertanda seperti ini contohnya ya, setelah pullback dia muncul inside bar, bisa jadi pertanda bahwa penurunan harga sudah ibaratnya cenderung untuk berkurang tekanan jualnya. Dan bisa menjadi titik awal dari sebuah reversal kenaikan harga. Dan tadi pagi ya di channel Telegram Berdagang Angka saya share bahwa meskipun ISG pullback ya, yang saya share di sini adalah ini obligasi 10 years ya, yield bonds ORI kita, yield bonds surat utang pemerintah kita, di mana Anda bisa lihat di sejak bulan Mei ya, April hingga sekarang itu yieldnya turun. Jadi artinya tidak ada capital outflow ya. Justru lebih banyak buyer yang masuk ya, orang-orang yang membeli surat utang negara kita. Itu suatu pertanda yang baik. Adanya money inflow masuk ke Indo. Simpelnya seperti itu. Ya, ada inflow, uang masuk ke Indo. Ya, kalau yieldnya naik, grafiknya naik, itu artinya outflow, ada uang keluar. Orang nggak mau dengan yield surat utang segitu, maunya yang lebih. Jadi ya gue jual dulu deh, kalau nanti naik di atas baru gue mau beli lagi surat utangnya, seperti itu. Tapi kalau turun ke bawah ini pada berebutan masuk, pada berebutan beli surat utang. Ini tadi pagi ya, sebelum muncul berita bahwa ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2025 mengalami pertumbuhan year on year-nya, jadi kuartal 2 tahun ini versus kuartal 2 tahun 2024 sebesar 5,12%, di mana konsensus para analis itu 4,8 saja. Kita tembus di atas 5, ini suatu hal yang mengejutkan bagi saya. Karena ya kalau melihat kenyataan di lapangan, kita ceng-di-ceng-dian aja, kita hitung gini deh. Tahun kemarin itu Lebaran adanya di di bulan April. Jadi bisa kita bilang kuartal kedua ya, triwulan kedua tahun 2024. Jadi spending terbesar masyarakat kita itu ada di triwulan kedua. Sedangkan tahun ini Lebaran itu ada di tanggal 30 Maret. Jadi triwulan pertama. Secara hitung-hitungan standar warung kopi, harusnya tahun ini itu lebih lemah. Ya, triwulan keduanya lebih lemah daripada triwulan kedua tahun kemarin, karena tahun kemarin itu lebarannya ada di bulan April. Ternyata tahun ini triwulan keduanya tumbuh 5,12%. Itu luar biasa loh. Jadi jangan cuma dilihat oh tumbuh 5,12 ya. Jangan cuma dilihat begitu doang, Bos. Anda harus ngelihat spending kita itu terbesarnya di mana. Tahun kemarin di kuartal kedua, tahun ini di kuartal pertama. Jadi harusnya kuartal kedua tahun ini ya ibaratnya tidak akan bertumbuh signifikan kalau dibandingkan kuartal kedua tahun 2024. Ternyata kita tumbuh 5,12. Ya, para analis konsensus analis cuma 4,8. Makanya nggak heran ISG hari ini terbang, Bos.
ya, dan dimotori oleh para raja-raja tua. Ini semua hijau, 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 dan yang terlihat minat beli besar itu ada di Bank Mandiri serta BNI, di mana volumenya besar ya. Bank Mandiri mungkin menyambut CEO baru ya, direktur utama yang baru ya kan. Ada kata baru, ada kata new, new hope ya kan, new leader, new produk, segala sesuatu yang new itu membuat ekspektasi atau harapan masa depan yang lebih baik. Jadi makanya Anda bisa lihat di sini BBRI volumenya biasa saja, kenaikannya juga tidak mulus, sedangkan Bank Mandiri volumenya besar, BNI juga volumenya besar, BCA ya aneh aja ya, kenapa kok pelit banget seperti itu. Tapi by the way ya anyway, dia hijau itu hal yang positif. Semoga saja kenaikan ini berlanjut gitu ya. Karena menyikapi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang lebih baik daripada kuartal kedua tahun kemarin, itu mengejutkan banget. Jadi harusnya ekspektasi kita, karena kuartal kedua kita bagus dan lebih bagus daripada tahun sebelumnya, harusnya ekspektasi kita kuartal ketiga tahun ini itu baik. Ya, memang belum keluar nih laporan keuangan kuartal 3 kan baru selesai kuartal 2. Nah, cuma ingat pasar saham itu ngelihat masa depan. Jadi ekspektasi melihat kuartal 2 yang udah bagus harusnya disusul dengan kuartal 3 yang juga lebih bagus daripada kuartal 3 tahun kemarin. Jadi ya semoga saja ini bisa menjadi awal kebangkitan dari emiten perbankan. Semoga ini bisa nantinya ke depan para fundamentalis LK itu bisa pamer porto lah ya kan. Kan kasihan ya, masa trader-trader ibaratnya swing trade, buy on breakout ya, yang saban hari bisa pamer porto gitu kan. Ibaratnya para trader momentum trade ya, follow the trend, follow the market, follow inflow apa segala macam itulah. Itu semua yang saban hari pamer porto gantian gitu kan. Tapi yang para fundamentalis LK ini duduk nangis di pojokan berbulan-bulan lamanya melihat floating loss bertambah. Gila lu, gua udah beli terus, floating lossnya tetap aja tidak berkurang, masih nambah. Nah kan kasihan ya, nanti kan ibaratnya tiba-tiba give up, tiba-tiba pensiun nih dari market, kan kasihan ya kan. Saya butuh orang seperti mereka juga untuk tadah barang ketika saya cut loss ya kan. Kalau mereka ini pada pensiun kan nanti siapa yang tadah barang ketika saya cut loss? Kalau nggak ada yang mau tadah barang saya ketika cut loss, bitnya pada tipis-tipis ya ntar juga susah cut loss kan begitu. Jadi ya kita butuh semua orang lah ya supaya market kita menjadi lebih rame gitu kan. Supaya juga bisa saling pamer cuan gitu kan. Baiklah, positif untuk bersama ya kan. Jadi sekali lagi, atensi itu berbahaya kalau yang melihat atensi tersebut tidak bisa memilah-milahnya. Hati-hati ya. Jadi ambil contoh lagi di market kita ini kan banyak influencer yang saben hari juga pamer beggar ya kan gitu ya. Ambil contoh aja di ini di saham contoh deh. Bukan beggar ya, ini belum beggar cuman ya dipamerin udah gitu kan. Ambil contoh sahamnya ini, contoh SMA nih, cuan nih gitu kan, cuan padahal cuan sekian puluh persen hanya dalam beberapa hari. Oh ya. Padahal kalau Anda tahu cara trading itu gampang banget loh, serius. Cara tradingnya dia itu gampang banget. Ya dia hanya akan beli apabila, ini Anda bisa lihat di sini moving average 50 hari saya. Bentar ya, ini moving average 50 hari. Nah ini ya, kita tebelin. Tik. Oke. Terus yang itu tadi 20, ini saya tebelin yang 50. Oke. Tik. Nah, garis yang biru adalah moving average 20, garis yang warna apa ini? Orange ya, adalah moving average 50 hari. Ya, cara tradingnya simple kok. Kalau tadinya cari yang saham-saham yang moving average-nya di bawah moving average 50. Moving average 20 di bawah moving average 50. Ya, cari yang seperti itu. Ya, liquid cari yang seperti liquid MA20 di bawah MA50. Terus baru menjadi incaran atau bisa langsung dibeli ketika MA20 golden cross dengan MA50. Udah, bye. Ya, simpel ya, ya, ini mana kecil juga bisa. Tapi ingat, belinya jangan banyak-banyak karena drawdown-nya bisa besar. Ya, jadi belinya maksimal 3% equity. Ya, jadi kalau Anda punya uang 100 juta, berarti contoh SCMA belinya jangan banyak-banyak, maksimal hanya 3 juta saja. Supaya
Ya kalau misalnya 3 juta ini ternyata kena stop loss, di mana stop lossnya 17% ke bawah, ya kan? Itu ya katakanlah Anda rugi sekitar 500.000 lah ya, 400, ya sekitar 500.000. Itu kan kecil ya, 0,5% daripada total uang 100 juta Anda, tidak akan menyakitkan gitu ya. Jadi kalau dia teriak-teriak beggar, itu artinya 3 juta menjadi 6 juta, berarti profit 3 juta ya kan. Itu ya nggak terlalu besar juga dampaknya bagi keseluruhan equity karena belinya cuma 3%. Dan menantikan beggar itu kan lama ya. Dan tidak semua saham yang dengan cara ini dibeli bisa beggar. Karena ada saham-saham yang ternyata tidak mulus naiknya gitu ya. Misalnya contoh seperti Bumi deh. Ya. Nah, Bumi Golden Cross di sini teplak gitu kan, buy. Ya, katakanlah beli di harga 111. Sampai hari ini harganya tutup di 112. Sempat beggar nggak? Enggak. Ya, terkatung-katung ini ya, di hold gitu ya. Ini kan makan waktu ya. Jadi tidak semua saham itu bisa beggar. Karena itulah dia tahu, maka beli jangan banyak-banyak, 3% equity maksimal untuk satu posisi. Jadi dia bisa ada 33 posisi, 33 emiten, Bos. Jadi makanya nggak heran kalau saban hari itu ada aja saham-saham yang dipamerin gitu ya. Ini profit sekian puluh persen, ini profit. Itu ngapain coba? Cari atensimu. Itu namanya mencari atensimu. Ya, mencari perhatianmu. Sedangkan kalau saya lebih prefer memperlihatkan mitigasi resiko. Drawdown-nya seperti apa? Ketika market di awal tahun kuartal pertama turun 15%, bagaimana kinerja sistem trading tapak naga? Apakah juga mengalami drawdown? Jawabannya drawdown kecil sekali. Jadi Anda bisa lihat, oh sistem ini resikonya sebesar apa sih? Saya bisa mitigasi resiko, saya bisa kalkulasi resiko, sehingga saya bisa memutuskan, oh saya perlu modal sekian nih. Kalau modal sekian saya bisa nyaman lah dengan resiko, katakanlah paling besar bisa 10% penurunan modal. Kan seperti itu. Ya. Bukan pamer cuan beggar. Itu nyari atensi banget. Nah, kalau saya menjelaskan drawdown, mitigasi resiko, apa segala macam, itu pasti tidak akan mendapatkan banyak atensi dari orang-orang, dari pemula. Enggak. Saya hanya mendapatkan atensi dari ya kalian-kalian ini yang pinter-pinter, yang nonton video ini, di mana resiko, mengelola resiko itu merupakan suatu hal yang penting bagi diri Anda. Karena Anda sadar betul, jangan sampai resiko terapas itu terjadi. Karena kalau itu sampai terjadi, modal Anda akan tergerus sangat dalam. Anda tidak menginginkan hal itu terjadi. Ya kan? Justru ibaratnya orang-orang seperti Anda inilah yang nantinya justru bisa konsisten profit. Karena Anda lebih mengkhawatirkan gimana caranya saya bisa mengelola resiko dengan baik. Supaya kedepannya jalan saya itu tidak menyakitkan ketika ada guncangan market. Karena kan kita sama-sama tahu market itu bisa terguncang kapanpun juga. Setiap saat tuh pasti akan ada guncangan. Tidak pernah ada satu tahun itu yang begitu mulus tanpa ada berita buruk sama sekali. Ya kan? Jangan sampai ketika ada berita buruk terjadi, kita lalai, tidak mengelola resiko dengan baik, boom, porto kita turun 35%. Waduh, itu kena mental bener. Ya. Oke, jadi begitu saja, ini ibaratnya sekalian update market juga ya. Kenapa tadi pagi saya bisa begitu optimis tentang market ya, di mana saya melihat bonds market di mana yield kita masih menguat ya. Ditambah lagi dengan data ini ya. Anda bisa lihat tadi pagi itu posisi kita meskipun ISG udah pullback berhari-hari ya, 1 2 3 hari ISG turun dalam. Anda bisa lihat di sini jumlah emiten yang dalam kondisi uptrend itu masih 53%. Jadi Anda bisa lihat di sini itu grafik ini masih naik ke atas. Ya, yang Anda ngerti market breadth yang saya pernah sempat share di channel Telegram berdagang angka ya di awal bulan Juli kalau nggak salah. Ini masih luar biasa naik ke atas grafiknya. Jadi masih 53% dari total jumlah emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi uptrend, dalam kondisi di atas MA200. Ini menandakan betapa kuatnya market walaupun sudah pullback 3 hari. Makanya nggak heran hari ini hijau, kemudian ada berita positif di mana pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Indonesia mengalahkan estimasi dari banyak analis. Oh, ini suatu berita positif
ya, yang saya rasa akan berlanjut ke depannya, karena ini bikin orang banyak shock. Kok bisa shock? Iyalah, beberapa bulan ini kan kita selalu disuguhi oleh berita PHK, PHK, PHK di mana-mana, PHK di mana-mana. Ya udah, kalau kita dengar berita itu tiap saat, berarti kan asumsi kita, wah ekonomi ambruk nih, ambruk nih, ambruk nih, ambruk nih, ambruk. Ternyata 5,12 pertumbuhannya. Edan, Pak. Semoga kedepannya market kita akan semakin lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.